Ganteng terus. Ngejreng sih. Selamat pagi menjelang siang mitra zaman siar Okinawa akan diwarnai sepertinya dengan perbincangan menarik yang tentunya tidak kalah menariknya dengan yang lainnya. Karena tentu mitra sendiri tahu bahwa pendidikan sangatlah berarti bagi kita semua ya. Dan di sini sudah ada narasumber. Yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Saipul Mikdar, Dr. UU Saipul Mikdar, SPD MN. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi. Iya, kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian didampingi dengan Bapak Dr. Andes Samsu MPD selaku Kasisdik ya, KONI peserta didik SMP. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Siang ya Pak ya? Alhamdulillah. Siang, kasih peserta didik SMP. Peserta didik. Sebutnya KONI. Oh iya, peserta didik SMP ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Iya, baik mitra zaman siar jangan kemana-mana. Tentu mitra juga bisa bertanya secara langsung mengenai pendidikan. Sangat luas artinya pendidikan ini dan menjangkau seluruh masyarakat yang tentunya ingin mengetahui informasi sejauh mungkin ya mitra. Tentunya Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini akan berbincang menarik dengan tema sosialisasi PPDB online tahun anggaran 2023-2024 di Kota Bekasi. Nah, baik mungkin Bapak yang pertama ingin disampaikan apa sih sebenarnya tujuan dari sosialisasi PPDB online tahun ajaran 2023-2024 ini di Kota Bekasi. Sejauh mana Bapak? Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang utama saya ucapkan terima kasih kepada El Gangga yang telah memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk memberikan sosialisasi PPDB SD dan SMP di tahun 2023. Yang saya hormati juga ini mitra El Gangga yang setia kepada El Gangga yang kebetulan momennya mungkin mitra El Gangga bisa mendengarkan secara langsung berkenaan dengan sosialisasi ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia PPDB tahun ini, unsur dinas, unsur sekolah, negeri dan swasta. Dan yang utama juga saya ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada program-program Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adapun maksud dan tujuan berkenaan dengan kita roadshow memberikan sosialisasi ini adalah kami berharap pelaksanaan PPDB di tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Nah, di tahun ini khususnya kami mendapatkan dukungan moral ya dan instruksi yang jelas dan tegas dari Pak PLT Wali Kota Bekasi agar proses PPDB di tahun ini itu berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang menjadi motivasi kami. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan 5 bulan yang lalu kan itu kan komunikasi dengan stakeholder kita itu. Ya. Bagaimanapun juga apa yang menjadi program Dinas Pendidikan itu sebetulnya PPDB itu bukan hajat Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini harus yang menjadi catatan. Ya. Proses PPDB tahun ini itu menjadi hajat pemerintah Kota Bekasi, hanya tupoksi kebetulan memang melekat dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tanpa dukungan dari Dukcapil, tanpa dukungan dari Dinsos, tanpa dukungan dari Kominfo, tanpa dukungan dari kecamatan dan kelurahan, saya kira program PPDB di tahun ini tidak akan maksimal. Gitu ya Pak ya. Lalu kendalanya ada di mana Pak selama ini yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya? Yang utama itu sebetulnya kadang-kadang secara umum itu kadang-kadang para orang tua itu menganggap remeh berkenaan dengan tahapan-tahapan. Jadi kadang-kadang mempercayakan kepada orang lain. Padahal sebetulnya kan yang namanya bantuan dari orang lain juga bukan memberikan pelayanan yang terbaik kepada satu orang. Misalkanlah jujur dari SD ke SMP mungkin dibebankan kepada salah satu wali kelas di SD. Nah, kalau komunikasinya yang intens,
mungkin dari awalnya seperti apa. Kadang-kadang kan ada orang tua itu hanya memberikan meminta bantuan, tapi bantuan itu tidak dalam posisi terkomunikasi. Nah, komunikasi di sini ya sah-sah saja. Orang tua meminta bantuan kepada guru kelas sah-sah saja. Tetapi perlu digarisbawahi yang namanya PPDB ini kan online. Sebetulnya dengan teknologi sekarang itu PPDB online itu kan tidak harus didaftarkan di sekolah, dilakukan di sekolah tujuan, asal dan seterusnya oleh orang tua juga bisa dilakukan karena namanya juga online begitu. Jadi intinya barangkali kepada orang tua itu pahami berkenaan dengan seluruh juknis, seluruh rangkaian, seluruh persyaratan dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tagline PPDB Kota Bekasi tahun 2003 itu semua bisa sekolah, negeri dan swasta sama. Nah, ini menjadi catatan kita karena bagaimanapun juga pemerintah Kota Bekasi itu rata-rata itu hanya 50%. Kalau saya sampaikan yang paling besar itu SMP 60%. Hanya bisa mengcover, berarti yang 40%-nya bantuan dari yang tadi Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Begitu juga SD itu hanya bisa mengcover lebih banyak kalau SD. TK. Jadi ini kalau mindsetnya barangkali semua orang tua, semua siswa kepada bersekolah di sekolah negeri, saya kira kan pemerintah kan sinergitasnya kan tinggi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu. Perguruan swasta itu sudah memberikan kontribusi yang baik kepada peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi, termasuk rangkaian PPDB ini. Baik mitra sejaman siar, ini ada pertanyaan ya Pak ya dari pendengar setia Radio El Gangga dari Soraya Dewi, Bapak di Kaliabang Nangka. Iya. Ini katanya Bapak mau bertanya apa saja yang perlu disiapkan untuk PPDB ini, kalau lewat jalur afirmasi itu bagaimana gitu, karena selama ini mungkin belum tahu. Nah. Yang utama adalah akte lahir. Ya, yang akte tadi sampaikan ya Pak ya. Kakak keluarga. Tentunya kalau afirmasi itu kan ada datanya sebetulnya ya, ada di data DTKS, ada non DTKS, ada yang tidak. Sekarang itu kalau ada data DTKS tidak tertera, ada non DTKS. Kalau belum masuk di dalam data itu ada kita masih memberikan mengakomodir kepada surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinsos supaya mereka yang belum terdata di dalam DTKS dan non DTKS itu ya bisa ikut jalur itu. Bagaimanapun juga kalau kita saklek kan kita hanya menggunakan DTKS itu kan ada juga ya warga yang bilang memang belum masuk dari sisi tingkatan ekonomi ini dikategorikan dia itu harus termasuk tidak mampu, tetapi belum masuk. Kan kita sudah tahu semua bahwa masih banyak data-data masyarakat yang belum masuk. Kita jalan tengahnya itu kita meminta bantuan kepada Dinsos, institusi resmi, OPD resmi yang memang tupoksinya itu untuk mengeluarkan surat keterangan. Gitu ya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu Soraya Dewi di Kaliabang Nangka sudah jelas ya jawaban dari Bapak Saiful tadi. Mungkin Bapak akan menambahkan Pak, Bapak Samsul. Pak Samsul boleh? Boleh? Iya. Makasih Pak Kadis, Pak Fitri, Ya. Mitra El Gangga di seluruh wilayah terjangkau. Saya menguatkan aja barangkali tahapan-tahapan PPDB bahwa sekarang lagi berjalan. Saya menguatkan di tahapan-tahapan PPDB sekarang lagi berproses namanya pra pendaftaran. Dari tanggal 22 Mei sampai 23 Juni, 1 bulan. Cukup panjang. Kenapa kebijakan Pak Kadis Dinas Pendidikan sangat panjang? Ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang mau masuk sekolah SD SMP terutama di negeri dengan online untuk menyiapkan berkas-berkas seperti yang tadi ditanyakan Soraya. Ya, betul. Ya. Waktunya 22 Mei sampai tanggal 23 Juni. Setelah itu 26 Juni
itu baru melakukan proses pendaftaran. Nah ini ada persepsi yang kurang barangkali di masyarakat karena kesibukannya orang tua gitu. Ada yang merasa sudah pendaftaran itu sebagai pendaftaran, itu persepsi yang salah. Ya. Kalau tadi saya menguatkan dari Pak Kadis, ada karena ketidakmampuan IT, keterbatasan fasilitas, orang tua meminta bantuan ke wali kelas 6, ke operator SD, ke sekolah yang dituju atau kecamatan. Pastikan tanggal itu diperhatikan. Baik mitra Zaman Siar, baik Pak, ini ada pertanyaan lagi ya. Saya teruskan dari Mama Radit di Sasak Jatimurni. Nah, mungkin setiap ibu-ibu kan beda-beda ya Pak ya dalam punya pengetahuannya gitu kan. Nah, ini dari Mama Radit ini Sasak Jatimurni. Ada sebagian orang tua yang nggak ngerti Pak. Apa sih pengertian jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, perpindahan tugas juga, perpindahan tugas orang tua juga nggak ngerti nih. Mohon penjelasannya katanya Pak. Baik. Mungkin status pendidikan kan berbeda-beda ya Pak ya, jadi mungkin kurang paham gitu. Perlu saya sampaikan kepada Mama Radit, itu memang PPDB tahun 2003 ini itu kan ada 4 jalur. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir adalah afirmasi, perpindahan orang tua, ya prestasi dan zonasi. Itu ada 4 ya. Dan sebetulnya sekarang itu kan kebijakan pemerintah pusat itu setelah dibubarkannya sekolah RSBI itu kan kebijakan pemerintah itu kan tidak ada pembeda. Jadi pemerintah pusat itu berusaha ke depan itu kualitas sekolah itu sama. Sebetulnya sekarang itu tidak ada lagi pembeda antara sekolah A dan sekolah B karena dengan dihapuskannya model RSB itu. Tetapi kenyataan di lapangan itu kan itu soal prestise saja, soal prestise ataupun barangkali soal kepercayaan. Karena secara histori sekolah ini sudah memperlihatkan kualitas yang hebat. Misalkan sekolah di diterima di negerinya banyak. Berarti kan orang tua itu akan mempercayakan secara alamiah, secara ini memberikan kepercayaan kepada sekolah-sekolah yang dimaksud. Nah, yang tadi yang disampaikan berkenaan dengan zonasi itu sekarang itu ada perbedaan. Perbedaan PPDB 2022 dengan 23 itu perbedaannya zonasi menggunakan zonasi Kota Bekasi bebas. Sekarang zonasi dipetakan menjadi 4 wilayah. 4 wilayah. Perlu saya sampaikan zonasi yang mana saja. Kalau saya perhatikan zonasi A itu ada di Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria. Jadi sekolah-sekolah SMP negeri yang ada di 3 kecamatan itu menjadi zona A. Zona B itu berarti Pondok Gede, Bekasi Selatan, Bekasi Barat. Zona C Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang. Zona D Jati Asih, Pondok Melati dan Jati Sampurna. Itu posisinya dan kuotanya zonasi itu besar. Untuk di SLTP itu kan 50%. 50%. Nah, yang kedua afirmasi. Afirmasi itu istilahnya model memberikan kesempatan kepada calon-calon siswa yang dari sisi kurang mampu, finansialnya diberi akses. Itu tujuannya itu supaya
sekolah-sekolah itu tidak ada perbedaan. Ya. Jadi itu untuk memberikan kesempatan kepada yang kurang mampu. Sedangkan untuk yang perpindahan orang tua, meskipun persentasenya hanya 2% atau 3%, itu memberikan kesempatan kepada calon-calon siswa yang kebetulan orang tuanya bersamaan dengan tahun pelajaran baru berpindah. Bertugas. Misalkan apalagi kepolisian, ya. Kalau institusi yang sifatnya vertikal itu kan istilahnya 1 tahun, 2 tahun berpindah, kejaksaan, kepolisian, Kementerian Agama, ya itu yang sifatnya masih vertikal itu kan orang tuanya gampang pindah gitulah. Jadi itu juga istilahnya haknya juga harus disiapkan. Dan yang terakhir berkenaan dengan prestasi. Prestasi juga diberikan spare kuota. Itu memberikan reward kepada calon-calon siswa yang memiliki prestasi-prestasi tertentu, baik prestasi akademik ataupun prestasi non akademik. Itu ya yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan 4 jalur itu. Jalur ya, Pak. Baik, Mitra Zaman Siar, Mitra bisa bertanya kembali. Kali ini ada Ibu Lia di Kampung Gabus katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya katanya, berarti semua sekarang dialihkan ke digital ya Pak ya? Atau masih ada yang manual Pak? Terus bagaimana Pak buat orang tua yang tidak mengerti digital atau katakannya buta dalam sosmed ya? Ya baik. Secara umum ini konsep PPDB di tahun 2003 ini semuanya menggunakan jalur online dengan digitalisasi. Semuanya ya. Jadi menggunakan jalur online. Nah, tetapi tadi saya sudah sampaikan bahwa agar proses PPDB ini bisa dinikmati, bisa memberikan pelayanan yang baik. Manakala ada masyarakat yang dari sisi faktor apa sajalah teknologi dan lain sebagainya tidak memungkinkan untuk melalui digitalisasi secara pribadi ya. Barangkali saya sarankan Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada sekolah asal, kalau yang dari SD mau ke SMP atau sekolah tujuan. Nah, ini 2 satuan pendidikan saya kira kami sudah memberikan sosialisasi secara masif ya ke SMP, ke SD. Insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu di level seperti itu bisa tertangani dengan bantuan dari satuan pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Iya, baik. Untuk PPBD ini kayaknya dirasakannya jauh lebih rumit Pak dalam pengisian pra-pendaftarannya katanya gini, karena mungkin ini kebetulan Bapak ini juga Pak Uger ini memang mendaftar ke salah satu sekolah untuk SMP. Langsung saja Pak. Gini Bu, para pemirsa, saya kira tidak rumit Bu. Ini juga baru mulai kemarin verifikasi Bu ya. Ya, calon peserta didik itu kebetulan juga belum mempunyai nilai rata-rata, belum punya nilai ijazah. Jadi mungkin rumitnya di situ. Kalau rumit tidak rumit Bu, sama dengan gitu ya? Yang tahun lalu sama semua. Sama ya Pak ya. Dan itu kita pandu Bu dari tadi Pak Kadis sudah katakan kalau dia afirmasi, ada masalah dengan afirmasi, dengan tidak mampu, dia bisa datang ke kecamatan. Sudah ada orang dinsos Bu. Kalau dia bermasalah dengan kakak, sudah ada orang Dukcapil ada di kecamatan Bu. Jadi kalau dia ada di SMP Keranggan di Jati Sempurna sana dekat. Gitu ya? Jadi dia nggak perlu ke distrik. Tapi kalau sudah di sana tidak selesai, nanti alurnya gitu Bu. Dari sana kalau misalnya nanti daftar dia ke sekolah yang dituju, kalau di sekolah yang dituju masih belum selesai, nanti kita juga di sini ada buka pelayanan. Gitu ya Pak ya. Pendidikan. Jadi berlapis-lapis memudahkan Bu. Ya. Iya Bu. Saya kira enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa dipandu kalau memang ada kesulitan Bu ya. Iya, baik. Iya, baik, mungkin Pak Kadis akan menambahkan lagi mengenai hal ini. Berkenaan dengan jam wajib ya tadi. Iya. Itu kan ketentuan pemerintah itu memang minimal 24 jam. Tenaga pendidik itu melaksanakan tugas setiap minggu. Karena apa?
Karena tenaga kependidikan sebelum selain dia mendapatkan gaji, juga kan mendapatkan tunjangan profesi. Dalam hal ini yang namanya sertifikasi itu, tunjangan sertifikasi itu jangan sampai ya memang kan itu hitungan keuangan negara kan. Keuangan negara itu memang tentunya harus ada aturan mainnya. Jangan sampai negara mengeluarkan fasilitas-fasilitas untuk tenaga pendidik yang ada di Kota Bekasi, dalam hal ini adalah sertifikasi, tetapi dia tidak melaksanakan tugasnya minimal. Jadi minimal 24 jam. Tetapi maksimalnya yang tadi. Sebetulnya di Kota Bekasi itu dalam posisi sekarang, jujur perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini kan, trennya bukan hanya di Kota Bekasi saja, trennya sekarang itu kan guru itu ada kekurangan guru. Ya, menurut hitungan kami 2 bulan yang lalu itu kan SMP itu hampir 800, SD 1.600 kekurangan guru. Dan kelihatannya memang kita seyakinnya pemerintah pusat itu kelihatannya lagi menggodok berkenaan dengan strategi dan regulasi yang ada. Secara umum memang guru SD khususnya negeri, SMP negeri itu beban bekerjanya sekarang itu lagi-lagi over. Mungkin penanya itu menginginkan 24 jam saja, gitu kan? Ya 24 jam, tetapi dia masih mendapatkan tunjangan profesi itu. Ya. Ya, baik Mitra Zaman Siar, Mitra bisa mendapatkan ya untuk pertanyaan ke Bapak Kadis atau Bapak Mawardi selaku kasih kurikulum. Mungkin Mitra ada berkaitan dengan pendidikan ini ada kendala karena kurikulum ini dominan berubah-ubah ya Pak ya. Ini sebenarnya yang sekarang yang harus dipahami itu sebetulnya bukan berubah-berubah, menyesuaikan dengan zamannya. Dengan zamannya, ya betul. Menyesuaikan dengan urgensinya, keperluannya begitu. Betul. Ya mungkin kalau sekarang kurikulum tempo dulu zaman kita diberlakukan zaman sekarang anak-anaknya udah digitalisasi. Jadi kurikulum juga harus disesuaikan dengan zamannya sekarang. Mindset anak-anak juga begitu. Tantangan lah dan kebutuhan. Iya, baik Pak, berkaitan dengan pendidikan ini ya, banyak kan anak-anak atau anak-anak kita yang ingin pindah sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini bagaimana Pak? Apakah ditentukan itu seperti uang gedung atau SPP? Apakah sudah disesuaikan sedemikian rupa mengenai dari negeri ini? Kecuali swasta ya Pak ya? Kalau swasta itu kan independen gitu. Kalau di negeri itu kan bahasanya sudah tidak boleh mengungut biaya. Jadi yang namanya SD negeri dan SMP negeri itu kan biayanya di-cover oleh pemerintah. Di-cover pemerintah dalam pengertian kan begini. Seperti di Kota Bekasi itu kan selain mendapatkan bos reguler, bos pusat, juga mendapatkan bosda. Jadi pemerintah daerah itu masih menyediakan anggaran bos tambahan sebagai konsekuensi ketidakcukupan dana yang diterima dari pusat. Jadi dalam kesempatan ini tidak ada istilah uang gedung di sekolah negeri, tidak ada. Perilah bahasanya. Kalau yang tren kadang-kadang ya Mbak Betty, yang tren itu berkenaan dengan masalah pakaian. Kan itu mah di dalam juknis penggunaan bos pusat, juknis penggunaan dana bosda, tidak ada yang namanya pakaian itu dianggarkan, dicukupi oleh anggaran bos pusat dan bos itu menjadi kewajiban dari orang tua. Hanya modelnya kan sekarang itu di dalam rangka untuk meningkatkan keberadaan koperasi, kan trennya kan seperti itu. Kalau yang namanya jual beli antara penjual dan pembeli, oke, ya udah sah-sah saja gitu kan posisinya. Jadi sekali lagi saya tekankan dalam kesempatan ini, yang namanya sekolah negeri free, ya tidak ada istilah biaya-biaya yang lain, apalagi yang namanya biaya gedung dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kesempatan ini tidak menutup kemungkinan banyak sekolah-sekolah yang hebat dan alumninya juga hebat-hebat merasa terpangging, manakala ada modelnya istilahnya perkumpulan alumni apa? Reuni itu seperti reuni ada istilahnya ya sumbangan dari para alumni, tidak menutup kemungkinan di dalam rangka untuk meningkatkan
meningkatkan mutu pendidikan di salah satu SD, karena alumni dari SD itu, alumni dari SMP ini sudah jadi orang lah. Udah jadi orang, udah jadi pejabat, udah jadi pengusaha dan lain sebagainya. Dia tidak melupakan jasa guru-guru waktu dia di SMP dan SMP. Kalau memberikan sumbangan, monggo, tanpa ada Pak. paksaan. Ya baik Pak, saya masih mendengar nih mengenai image ya Kota Bekasi, katanya Bekasi, soalnya ada tetangga saya atau teman sekaligus dari Tanjung Priuk pindah ke Bekasi. Ke Bekasi ternyata ibu itu merasakan begitu mahalnya ya biaya di Bekasi ini gitu kan. Nah kembali lagi akhirnya ke Jakarta. Ini menurut Bapak apa sih yang salah gitu kan? Sehingga ada image SD negeri, SMP negeri atau? Iya, dari SD ke SMP gitu. Terus satunya lagi dari SD SMP ke SMA. Itu kayaknya mahal gitu kan. Mungkin perlu disampaikan saja secara resmi, datang ke Dinas Pendidikan, mungkin kita bisa menjelaskan ya, karena Pak, kalau mungkin melalui istilahnya sosialisasi seperti ini kan mungkin tidak maksimal. Mahalnya mungkin di sisi mana? Dan memang perlu saya garis bawahi, perlu disadari bahwa kepada orang tua itu mendidik anak itu diperlukan biaya yang besar. Jadi kadang-kadang, jadi ukurannya itu kadang-kadang ya sejajarnya begini. Anggaran sampai di sini, ya pelayanannya juga sampai sini. Tetapi kalau dibandingkan SMP atau SD swasta, kan ada juga SMP masuknya aja 50 juta, bayarannya juga 5 juta, 6 juta. SMP swasta. TK juga bisa ada yang 9 juta. Ada 9 juta. Masuknya aja 50 juta. Padahal itu cuma paling berapa tahun, berapa semester. Itu menunjukkan memang mendidik itu mahal. Jadi kategorinya mungkin dari sisi tingkatan ekonomi mana gitu kan. Justru itu mungkin nanti kita perlu. Saya kira kalau ke negeri itu saya jamin. Dan itu kalau sampai ada pungutan dan lain sebagainya, itu saya nyatakan itu oknum. Gitu ya, Pak, ya. Dan kalau sampai terjadi, yang namanya oknum yang harus diberikan sanksi. Itu prinsip kami gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita selalu di-warning oleh Pak PLT Wali Kota, SD dengan SMP pelayanan maksimal, karena Anda itu sudah dibayar begini apa yang lain-lainnya sudah disiapin dan lain sebagainya, berikan pelayanan yang terbaik. Tetapi kalau di lapangan ada yang seperti itu, mungkin kata saya itu ya mungkin oknum. Tapi kalau oknum datanya yang akurat, sampaikan kepada saya Bapak Fitri. Insya Allah dalam rangka kan kita Kepala Dinas Pendidikan, apalagi saya masih baru Pak. Saya masuk Oktober, ya hitungan berarti kan baru 7 bulan. Baik Pak Kadis. Iya, kalau ada hal yang kurang sampaikan aja secara langsung, saya insya Allah akan menindaklanjuti. Kewajiban saya itu memberikan pembinaan. Pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina, ya kata kuncinya binasakan saja. Manakala orang itu memiliki jabatan tambahan. Iya, baik Pak Kadis, sebelum menyudahi ya, saya break dulu, ada informasi sebentar ini. Untuk mitra sejaman siar pencinta musik Indonesia, apa kabar mitra ya? Ada kabar gembira nih buat yang suka banget dengerin lagu-lagu pop Indonesia. Yap. Ya, kini hadir satu lagi artis pendatang baru dari Belantika Musik Indonesia, Vio Nadia. Artis cantik muda berbakat ini kembali memeriahkan musik pop Indonesia dengan meluncurkan single perdananya berjudul I Won't Go. Lagunya easy listening banget ya, pas buat mitra yang pengen move on dari putus cinta. Nah, pengen kenal lebih dekat dengan Vio Nadia, pengen denger lagu-lagu Vio Nadia, ya mitra jangan lewatkan ya, pantengin aja interviewnya bareng Vio Nadia di Radio El Gangga hari Jumat besok 26 Mei 2023 jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di gelaran Okinawa. Oh ya, jangan lupa kepoin ya mitra videonya. Dan dari Vio Nadia ini I Won't Go di channel YouTube-nya Vio Nida ya, Vio Nadia. Ya mitra jaman siar, jangan kemana-mana. Ya Pak Kadis ini Bapak Dr. UU Saiful mungkin akan memberikan tambahan mengenai yang terkait dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu tema sosialisasi PPDB online tahun anggaran 2023-2024 di Kota Bekasi. Monggo Pak, silahkan. Yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini,
perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Samsu tadi, bahwa saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh orang tua yang berkepentingan dengan PPDB tahun ini agar mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, baik dari sisi kontennya ataupun dari tahapan berkenaan dengan tanggal. Tahap 1 sosialisasi, tahap yang kedua sekarang itu kan sedang tahap yang kedua, tahap pra pendaftaran. Pra pendaftaran itu akan memberikan konsekuensi ke tahap berikutnya. Bapak Ibu sebagai orang tua tidak akan pernah bisa memasuki wilayah tahap yang kedua, tahap pendaftaran, kalau tidak mengikuti tahap pra pendaftaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekali lagi saya tolong Bapak Ibu cermati berkenaan dengan pembeda antara tahun kemarin dengan tahun sekarang. Ada pembeda. Yang tadi yang zonasi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah berkenaan dengan tahun kemarin itu di semua jalur serentak. Jadi jalur afirmasi, jalur PTO, perpindahan orang tua, jalur prestasi, dan jalur zonasi serempak dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang ada pembeda. Yang tadi sudah disampaikan bahwa pendaftaran untuk jalur afirmasi, pendaftaran untuk PTO dan prestasi itu tanggal 26, 27, 28. Sedangkan setelah selesai, jadi kalau ada calon siswa yang tidak diterima melalui jalur yang tadi, masih bisa mengikuti jalur berikutnya, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6. Iya, berarti itu di jalur zonasi, jalur khusus zonasi, dan posisinya kuotanya banyak. Kalau SMP itu 50%, ya 50%. Nah, jadi dalam kesempatan ini hal-hal yang kedua itu, dan sekarang kalau kemarin itu sedikit terpusat di Dinas Pendidikan, pelayanan sekarang agak disebar karena itu evaluasi. Tetapi tetap di Dinas Pendidikan itu sebagai regulatornya berkenaan dengan proses PPDB itu ada petugas untuk tetap memberikan pelayanan backup manakala ada masyarakat yang menginginkan penjelasan dari kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Mbak. Iya. Baik, hatur nuhun untuk Bapak Kadis, Dr. UU Saiful Mikdar SPDMM. Mungkin Bapak ingin menambahkan, Pak siapa namanya ini, Pak Mawardi ingin menambahkan, silakan Pak. Ya, Mbak, sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa jangan lupa nanti tanggal 26, 28, 29 dia sudah terulang. Daftar ulang ya. Yang diterima daftar ulang. Kalau dia tidak daftar ulang, nanti dia tidak bisa daftar di zonasi. Gitu ya. Maksud saya gini, dia sudah diterima. Kalau sudah diterima, misalnya nggak diambil jalur afirmasi, dia diterima di jalur afirmasi. Mungkin dia pengen ke sekolah yang dekat atau sekolah yang favorit, zonasi ya. Menurut dia, pindah ke zonasi dia nggak bisa. Oh gitu. Karena dia sudah diterima. Ya, diterima di situ ya Pak ya. Kalau tidak diterima, baru bisa. Baru. Jadi dia yang diterima di tahap 1, di afirmasi, di zonasi, di PTO, itu dia wajib daftar ulang melalui aplikasi juga. Ya bawa maaf. Jangan main lagi itu masuk. Nah, itu yang perlu mungkin perbedaan itu Pak yang mendasar juga tadi Pak tadi sampaikan. Iya. Jadi intinya orang tua selalu harus update ya Pak ya. Betul. Tentang ya informasi ini dan bagaimana diterima atau enggak, terus daftar ulang dan sebagainya ya setelah pendaftaran. Iya, baik. Ya, baik. Terakhir saya. Iya, silakan Pak Kadis. Iya, silakan. Saya menginginkan mengingatkan kepada seluruh panitia PPDB di tahun ini, baik unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun panitia yang ada di SD negeri, SMP negeri sekota Bekasi dan di Kecamatan sekota Bekasi, laksanakan proses PPDB tahun ini agar pelayanan PPDB di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kita harus selalu seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil, Dinsos, Kominfo Sandi yang telah memberikan
bantuan agar pelaksanaan PPDB di tahun ini lebih baik. Terima kasih. Iya, baik, hatur nuhun untuk Pak Kadis, Bapak Dr. UU Saiful Mikdar SPDMM, kemudian ada Bapak Mawardi selaku kasih kurikulum ya, dan tadi Bapak yang sudah meninggalkan kita di sana ada Bapak siapa tadi ya? Pak Samsu. Bapak Pak Samsu ya. Baik, Mitra Zaman Siar, hatur nuhun Bapak, semoga sukses, tetap lancar ya dengan tujuan untuk masyarakat mengenai pendaftaran ini untuk Mitra Zaman Siar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.